Sadatil Kiram di Indonesia. Saya meriwayatkan sebuah jumlah dari sadah yang mulia di Indonesia, yaitu dari sadah Ba'alawi. Wa minhum al-Habib Muammar Ali bin Abdurrahman bin Abdullah al-Habsi. Wal Habib Ali bin Husain bin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air, khususnya warga Nahdliyin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau membacakan sebuah riwayat sanad keilmuan dari Sayyid Muhammad Al-Maliki, yaitu seorang ulama besar, bahkan terkenal sebagai wali kutub di zamannya, yang mana di kitab beliau ini, yaitu dalam kitab Al-Iqdul Farid Al-Mukhtasar minal Asbati wal Asanid, At-Ta'lif Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Di sini beliau dalam kitab ini menceritakan tentang sanad-sanad keilmuan beliau, ya, dari beberapa keilmuan, baik ilmu hadis, ilmu fikih, ya, kitab-kitab yang beliau terima itu bersumber dari guru-guru beliau. Karena sanad ini sangat penting. Kenapa ulama-ulama besar itu menulis sanad-sanad riwayat keilmuannya? Karena sanad itu bagian dari agama. Al-isnadu minaddin, ya. Laulal isnad lakana laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad maka orang akan semaunya berfatwa atau mengeluarkan sebuah hukum yang itu akan membuat kesesatan, seperti akhir-akhir ini orang yang sebagian kelompok yang berfatwa tentang batalnya nasab zuriyah Nabi, yaitu para habaib. Itu karena ilmu yang dia sampaikan itu tidak bersanad, tidak, bahkan mungkin juga tidak belajar kepada gurunya tentang ilmu nasab, tidak ada guru baginya, tidak ada sanad baginya, sehingga akan timbul sebuah fatwa yang salah, fatwa yang tidak sesuai dengan ilmu yang ada, ya. Karena dalam polemik nasab ini sebenarnya yang paling sangat berbahaya bagi umat Islam, karena dampak kelompok-kelompok yang membatalkan nasab ini adalah tidak memuliakan, bahkan berani mengomentari, bahkan berani menyalahkan. Lebih mirisnya lagi, berani mencaci maki ulama-ulama besar, baik ulama Nusantara ataupun ulama-ulama di negara-negara lain. Seperti kemarin bagaimana Syekh Ali Jum'ah sebagai ulama dunia yang diakui semua ulama tentang keilmuannya, yang menyatakan bahwa nasab habaib itu sahih sepanjang masa dan juga sepanjang sejarah, tidak ada yang pernah meragukan apalagi membatalkan nasab sadah Ba'alawi. Nah, kelompok mereka itu berani mengatakan bahwa Syekh Ali Jum'ah itu kurang referensi, tidak memahami ilmu nasab, hanya paham ilmu-ilmu yang lain. Padahal beliau secara literasi keilmuan diakui mempunyai ribuan referensi kitab yang ada di museum pribadi dari Syekh Ali Jum'ah. Makanya ulama dunia sudah mengakui keilmuannya.
mereka dengan mudah mengatakan kurang referensi, kurang mengerti nasab, ya. Bahkan sebelumnya yang ahli nasab pun ya, seperti Syekh Madhi Rojai, itu dengan jelas mengatakan bahwa nasab habaib itu sahih, ya. Sudah memenuhi syarat suhrah wal istifadah dan banyak catatan-catatan. Walaupun mereka mungkin tidak menemukan kitab sezaman karena mereka memaksakan kitab sezaman. Ya mereka sendiri, metode mereka sendiri, padahal kitab sezaman itu bukanlah harus ada, tapi salah satu turuk ya, salah satu cara pengisbatan nasab. Subutun nasab itu ada 4, diantaranya kutubun nasab, catatan ulama-ulama nasab. Itu pun tidak harus berupa kitab. Catatan itu bisa berupa manuskrip, bisa berupa sabat, berupa sanad, dan itu juga menjadi sebuah catatan. Mereka hanya meminta kitab. Kalau disodori kitab yang sezaman, yang mendekati, mereka mengatakan palsu. Ini mengatakan palsu sudah berarti ini sudah mengatakan yang membuat kitab palsu, yang mentahqiq. Itu mereka dengan mudahnya ya menyalahkan orang-orang seperti itu. Ya. Jadi semua ulama yang menganggap, yang masih meyakini dan juga mempunyai hujjah kalau habaib itu adalah keturunan Rasul, bahkan as-sahhun nasabi, ya, kata Syekh Yusuf An-Nabhani, guru dari pendiri NU, guru kita bersama, guru dari Ki Hasyim Asy'ari, mengatakan as-sahhun nasabi. Itu pun dikatakan Syekh Yusuf An-Nabhani itu juga karena terpengaruh oleh gurunya, Nah, ini ada su'ul adab kepada guru, su'ul adab kepada ulama, bahkan bisa menghilangkan sanad keilmuan. Dan ini sangat bahaya bagi umat Islam, khususnya para santri warga Nahdliyin. Dan ini harus segera disadari. Nah, dalam kitab ini, ya salah satu kitab ulama, yang sebenarnya banyak ulama-ulama itu pasti mempunyai kitab sabat, pasti mempunyai kitab sanad, karena itu adalah sebagian dari agama dan yang harus dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Karena kalau tidak punya guru, tidak punya sanad, ya seperti yang terjadi. Seperti kelompok-kelompok orang-orang yang mengaku ulama, bahkan mengaku warga Nahdliyin, bahkan pengurus PBNU, NU, tapi tidak mempunyai sanad. Akhirnya ya seperti ini yang terjadi. Nah, dalam kitab ini banyak ulama-ulama dari Sadab Alawi yang menjadi guru Sayyid Muhammad Al-Maliki, baik yang ada di Yaman, di Hadramaut, ada yang di Irak, ada di belahan dunia, bahkan yang banyak itu di Indonesia. Di Indonesia itu kayaknya ini lebih dari 10 ya. Itu guru-guru dari Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ya, ini ya saya bacakan di halaman 16 ya, yang punya kitabnya Ibdul Farid ya. Ini kitabnya Buya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Wa narwi an jumlatin minas sadatil kiram di Indonesia. Saya meriwayatkan sebuah jumlah dari sadah yang mulia di Indonesia, yaitu dari sadah Ba'alawi. Wa minhum al-Habib Muammar Ali bin Abdurrahman bin Abdullah al-Habsi. Wal Habib Ali bin Husain bin Muhammad al-Attas sahib Taj. Wal Habib Hamid bin Muhammad bin Salim Asari. Wal Habib Muhammad bin Ahmad bin Zain al-Haddad. Wal Habib Syekh bin Salim bin Umar al-Attas. Wal Habib Salim bin Ahmad bin Jindan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Wal Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Husain al-Attas sahib Singapura. Wal Habib Muammar Abdurrahman bin Abdullah al-Habsi al-Palembangi. Wa huwa min talamidil Habib Ali bin Muhammad al-Habsi. Wal Habib Ahmad bin Husain al-Attas. Ini sebagian ya, min jumlati, sebagian yang ada di Indonesia. Berarti selain ini di Indonesia masih banyak guru-guru dari Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Jadi inilah perlunya sanad, sehingga betul-betul ulama itu bisa mempertanggungjawabkan keilmuannya dan betul-betul bisa diterima dan juga bisa diakui sebagai ulama yang menjadi panutan, menjadi qudwah, bahkan
uh, oleh Allah dimuliakan menjadi waliyun min auliyaillah. Tanpa sanad maka semua ilmunya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak, sanad itu sebagian dari agama, dan juga barang siapa yang tidak bersanad maka dia akan mengatakan sesuatu sesuai kemauannya. Bahkan dikatakan oleh imam madhab kita bahwa kata Imam Abu Hanifah itu mengatakan, andaikan tidak ada sanad dari para sahabat, tidak ada imam-imam, ulama-ulama yang secara sanad keilmuan itu memberikan ilmu secara bersanad kepada para imam-imam kita, maka kata beliau, lakuntu minal khosirin kasa irin nas, maka saya akan menjadi orang yang merugi seperti banyaknya orang-orang yang tidak mempunyai sanad keilmuan. Jadi ini sebuah pertanggungjawaban dari para ulama menulis sanad-sanad keilmuannya agar memang betul-betul yang ilmu yang beliau miliki itu bersambung kepada Rasulullah SAW, sehingga benar-benar bisa membawa umat untuk mendekat kepada Allah, untuk mendekat pada Rasulullah, untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW. Maka semoga kita sedikit ya informasi ini bisa membuat sebagian saudara-saudara kita mungkin yang sempat terpengaruh dengan narasi-narasi yang sangat tajam, yang memang sangat bisa mempengaruhi orang-orang yang ada sebuah hal yang di hatinya ataupun karena ketidaktahuan ataupun hal yang lain terpengaruh pada mereka. Semoga semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap kembali kepada ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama NU yang mempercayai dan juga mewajibkan untuk mencintai, menghormati para habaib sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang dapat Al-Fakri sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.